Halo anak-anak, berjumpa kembali dalam kegiatan belajar di rumah bersama Ibu Tere, Guru SDN Wahibur, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita akan belajar pada tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Mari kita lihat dulu dua buah gambar yang ada di layar. Gambar pertama dan gambar yang kedua. Coba kalian perhatikan dan sebutkan nama tarian serta asal daerahnya. Apakah kalian bisa menyebutkan nama tarian dan asal daerahnya? Kalian bisa mengamati mulai dari ciri-ciri gerakannya ya, dan kostum serta atribut yang mereka gunakan. Anak-anak, gambar yang pertama tadi menunjukkan tarian dari daerah Bali. Sedangkan gambar yang kedua menunjukkan gambar tarian dari daerah Sumatera. Tahukah kalian, setiap daerah mempunyai tarian yang berbeda-beda dan masing-masing mempunyai keunikan gerakannya. Ciri gerak tari Bali pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Selain itu, bukan hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, tetapi mata juga digerakkan. Gambar yang kedua menunjukkan gerak tari Sumatera yang mempunyai ciri-ciri pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Selain itu, gerakannya lebih menekankan pada gerakan kaki. Dan gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Nah, itu adalah ciri-ciri gerak tari Bali dan juga tari Sumatera secara umum. Sekarang kita mau melihat keunikan tari yang berasal dari Aceh, seperti yang tampak pada gambar berikut. Coba kalian amati, apakah para penari itu merupakan laki-laki atau perempuan, atau gabungan antara laki-laki dan perempuan? Nah, nanti di akhir penjelasan, kita akan mengetahui mengapa tari sedati dimainkan oleh laki-laki. Sedati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Keunikan tari sedati ini karena diantaranya tidak diiringi dengan alat musik. Iringan tari sedati berupa nyanyian yang dilantunkan oleh dua orang. Tari sedati sangat dinamis. Gerakannya maju, mundur, ke kiri, dan ke kanan. Serta dilakukan dengan angkatan kaki yang tinggi secara cepat. Hal ini juga yang membuat tari sedati sangat menarik. Selain itu, tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya, membuat tari sedati menjadi lebih menarik. Tahukah kalian, tari sedati di sini menggambarkan para pejuang yang sangat tangguh loh. Itulah alasannya mengapa tari sedati ini dimainkan oleh laki-laki. Apakah kalian juga mempunyai tarian daerah di daerahmu? Tari apakah itu? Sekarang ambil bukumu dan tuliskan keunikan tari daerahmu itu. Bisa dilihat dari gerakannya dan juga dari kostum atau atributnya.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat pada tabel yang ada di layar kalian. Dayu suka sekali menari, sedangkan Andi suka sekali bermain bola. Pasti kalian juga mempunyai teman-teman di sekolah. Ada banyak sekali teman yang mempunyai kegemaran yang berbeda. Di sini, Ibu minta kalian menuliskan nama teman-teman kalian di kelas sesuai dengan kegemaran yang mereka mempunyai. Bisakah kalian menuliskannya? Ambil penggarismu dan mulailah membuat tabelnya. Jika kalian sudah selesai menuliskan nama teman-teman kalian, berikutnya Ibu minta kalian berdiskusi dengan orang tuamu. Yang pertama, apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? Misalnya, kalian mempunyai kegemaran menyanyi. Apa ya manfaat menyanyi? Yang kedua, apakah kegemaran kalian memberi manfaat untukmu dan juga lingkungan sekitarmu? Dan yang ketiga, apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Bagaimana caranya supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Jangan lupa tuliskan jawaban-jawaban diskusi tadi di buku catatanmu ya. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kisah tentang seorang pahlawan yang gagah berani dalam memperjuangkan kebaikan? Nah, dari daerah Papua, kita akan mendengarkan sebuah cerita yang menceritakan tentang kebaikan. Cerita tersebut berjudul Caadara. Kalian simak baik-baik ceritanya ya. Caadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Keramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Caadara. Caadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Caadara dengan harapan Caadara dapat menggantikannya kelak. Pada suatu hari, Caadara diutus untuk pergi ke hutan berburu hewan-hewan. Dalam perjalanan, mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Caadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang buruan, dan mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Namun saat perjalanan pulang, Caadara dan teman-temannya bertemu dengan anjing pemburu. Hal itu merupakan penanda adanya sekelompok orang yang ingin mencelakai mereka. Caadara pun mengajak teman-temannya untuk bersembunyi di atas bukit yang tinggi sambil menyusun rencana. Ternyata suku Kuala mengajak mereka berperang. Perang pun tidak terhindarkan lagi. Dari mana-mana terdengar pekikan mengerikan di sela suara senjata yang beradu. Caadara tidak gentar. Lalu dia pun berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Dan berkat keterampilan serta strategi berperangnya, Caadara dan teman-temannya pun berhasil mengalahkan suku Kuala. Keberhasilan Caadara dalam menaklukkan suku Kuala terdengar oleh Panglima Wire. Dan Panglima Wire pun menginginkan Caadara untuk menjadikan pengganti dirinya. Teman-teman dan orang dari desa Keramuderu sangat setuju dengan usul itu. Caadara pun diminta untuk menyusun siasat perang. Saat ini siasat perang itu disebut dengan Caadara Ura.
Siasat perang Cadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Dan Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Wah, gagah sekali ya Cadara itu. Dia berani untuk menumpas kejahatan. Apakah kalian juga bisa bersikap berani seperti Cadara? Nah, sekarang kalian harus berani untuk menceritakan kembali cerita Cadara tersebut di depan keluargamu. Apakah kalian bisa melakukannya? Setelah kalian menceritakan kembali, Ibu minta kalian mengerjakan soal-soal berikut ini ya. Tuliskan dulu soalnya dan juga jawabannya di buku catatan ya. Yang pertama, tuliskan ringkasan isi cerita Cadara. Kalian boleh menuliskan menjadi 5-8 kalimat saja. Yang kedua, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tadi. Yang ketiga, menurutmu, apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita tersebut? Jelaskan. 4. Sebutkan tokoh protagonis dalam cerita yang berjudul Cadara. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai sifat yang baik. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Dan menurutmu, siapa saja tokoh antagonis dalam cerita tadi ya? Jika kalian belum memahami cerita tadi, kalian boleh memutar ulang videonya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai gerakan tari daerah dan juga perbedaan kegemaran, serta yang terakhir kita belajar dari cerita yang berjudul Cadara. Ibu Tere berharap kalian tetap semangat belajar dan ingat jaga kesehatan. Jangan lupa klik like dan subscribe channel video ini dan bagikan video ini kepada teman-temanmu yang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini ya. Terima kasih.